Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Isnaini. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai istilah-istilah yang paling sering digunakan dalam produk-produk skincare. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini sebenarnya harusnya aku bahas di video pertama karena sudah banyak sekali istilah yang aku gunakan pada video-video sebelumnya yang mungkin akan membuat kalian sedikit bingung. Jadi maaf banget aku baru buat videonya sekarang dan semoga istilah-istilah yang aku bahas kali ini bisa membuat pemahaman kalian tentang video-video beauty atau video-video skincare itu jauh lebih mendalam. Oke, yang pertama itu ada istilah antioksidan. Nah, antioksidan ini adalah salah satu zat aktif yang biasa digunakan pada skincare yang fungsinya itu untuk menghambat oksidasi atau menangkal dari radikal bebas. Istilah yang kedua itu adalah astringen. Nah, astringen ini mungkin istilah yang paling kalian sering dalam produk-produk toner. Karena memang astringen ini dia fungsinya untuk mengangkat sisa-sisa kotoran atau minyak pada permukaan kulit yang biasanya digunakan untuk toner-toner yang mempunyai zat aktif alkohol. Tapi tidak semua toner itu zat aktifnya alkohol ya. Nah, jadi kalau astringen itu adalah toner yang mengandung zat aktifnya alkohol yang fungsinya untuk mengangkat kotoran pada permukaan kulit. Nah, yang ketiga itu ada namanya emollient. Nah, emollient juga sering banget aku mention di beberapa video aku. Jadi emollient itu adalah salah satu golongan zat aktif yang fungsinya itu untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, emollient ini cara kerjanya adalah untuk menghambat penguapan dari air yang ada di kulit. Jadi atau bahasa farmasisnya kita biasa sebut dengan transepidermal water loss. Nah, ini adalah sifat dari emollient. Terus selain emollient, kita juga punya namanya humectant. Nah, humectant juga biasa terkandung pada zat aktif yang sifatnya untuk moisturizing. Nah, humectant ini perbedaannya adalah dia menarik kadar air yang ada di lingkungan sehingga kadar air pada kulit kita itu tetap terjaga. Jadi sebenarnya emollient, humectant itu sama-sama zat aktif yang sifatnya untuk melembabkan kulit. Yang ketiga itu namanya ada occlusive. Nah, occlusive ini dia sedikit mirip dengan emollient, cuman untuk occlusive ini dia teksturnya lebih thick dan biasanya dia kandungannya pada moisturizing yang sifatnya itu untuk kulit-kulit kering. Dia juga sifatnya untuk menghambat penguapan air yang ada pada kulit atau yang biasa kita sebut dengan transepidermal water loss. Nah, jadi di moisturizing product atau hydrating product itu ada 3 zat aktif. Ada yang pertama tadi ada occlusive, kemudian ada humectant dan ada emollient. Karena kita tadi sudah mention tentang hydrating dan moisturizing, di sini juga aku akan menjelaskan apa sih perbedaan antara hydrating dan moisturizing. Nah, kalau hydrating itu dia meningkatkan kadar air, sedangkan untuk moisturizing dia meningkatkan kadar minyak. Nah, air dan minyak ini sama-sama fungsinya untuk melembabkan kulit. Makanya kadang dua istilah ini dikombine dalam produk kosmetik. Jadi hydrating dan moisturizing. Nah, kalau dikombine berarti zat aktifnya ada yang bersifat sebagai humectant dan ada yang bersifat sebagai occlusive atau emollient. Samping emollient ada juga namanya emulsify. Apakah emulsify itu sama dengan emollient? Tentu saja tidak. Nah, emulsify adalah salah satu kata sifat yang mengatakan bahwa kadar air dan kadar minyak itu sudah tercampur. Nah, hakikatnya kan air dan minyak tidak bisa bercampur, tapi dengan kandungan emulsifier yang menyampurkan antara air dan minyak menyebabkan dua senyawa ini bisa teremulsify. Nah, jadi emulsify itu adalah pencampuran antara air dan minyak. Nah, kalau sudah bercampur, ciri-cirinya adalah sediaannya itu bentuknya seperti putih susu. Contohnya ada lotion, ada krim. Nah, itu adalah dikatakan sediaan emulsi. Jadi, emollient dicampurkan dalam sediaan, ditambahkan zat tambahan yang bernama emulsifier untuk mencampurkan air dan minyak, dan dia akan ter-emulsify menjadi emulsi. Kemudian ada namanya eksfoliasi. Nah, eksfoliasi sebenarnya aku udah sering bahas banget di video ini. Nah, maaf banget buat kalian yang belum paham istilah eksfoliasi apa, tapi aku sudah sering mention. Nah, jadi eksfoliasi adalah proses regenerasi kulit dengan cara penambahan chemical atau fisikal. Nah, jadi dia bukan proses alami dari tubuh ya. Jadi eksfoliasi itu dia sifatnya untuk meregenerasi kulit jadi jauh lebih cepat. Nah, kemudian ada namanya skin barrier. Aku sering banget mention kalau skin barrier kita rusak bisa terjadi ini, dan ini. Padahal aku nggak pernah mention apa sih itu skin barrier. Oke, skin barrier itu adalah lapisan terluar dari kulit yang biasa kita sebut dengan stratum corneum.
minum, jadi lapisan epidermis terluar yang sifatnya itu sebagai proteksi. Nah, kalau skin barrier kita rusak, nah kita bisa tahu kan, berarti proteksi terhadap kulit kita itu sudah berkurang, sehingga sebenarnya efek-efek dari skincare itu adalah untuk memperbaiki skin barrier, proteksi terhadap kulit itu tetap terjaga. Kemudian istilah lain yang paling sering digunakan adalah pH. pH itu kesingkatan dari potential hydrogen, dia punya range 0 sampai 14, yang 0 itu berarti sangat asam dan 14 itu artinya sangat basa. Nah, selain pH, kita biasa dengar dengan pH balance. Kenapa sih pH balance? Jadi, pH kulit itu normalnya adalah 4,5 sampai 5,5. Kenapa produk-produk skincare itu dia berkompetisi untuk menghasilkan produk skincare yang pH balance? Karena produk-produk yang pH balance itu artinya produknya mempunyai pH yang sama dengan pH kulit, sehingga menyebabkan kulit itu gampang mentolerir keadaan dari skincare yang baru kita pakai. Nah, hal-hal ini yang bisa mengurangi efek dari iritasi terhadap skincare tersebut. Makanya banyak sekali produk-produk yang mengklaim sebagai pH balance. Nah, artinya itu sangat aman dipakai untuk kulit sensitif dan tidak menyebabkan iritasi. Oke guys, jadi itu adalah istilah-istilah yang paling sering digunakan pada skincare. Semoga kalian bisa memahami lebih lanjut penjelasan-penjelasan dari beauty vlogger atau banyak sekali penjelasan dari brand-brand kosmetik. Nah, karena kalian sudah memahami istilah-istilah tersebut. Nah, buat kalian yang masih punya istilah yang pengen ditanyakan, kalian bisa komen di bawah. Terima kasih guys, semoga bermanfaat.